Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antika Ramadhani. Saya mahasiswa Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra semester 4 angkatan 2019. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai inseminasi buatan beserta fertilisasi in vitro dan juga pembahasan dari segi etikanya. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu inseminasi buatan atau kawin suntik adalah proses memasukkan sel sperma hewan jantan ke alat reproduksi hewan betina dengan bantuan alat suntik. Inseminasi buatan biasanya dilakukan pada hewan ternak, misalnya sapi, domba, atau kerbau, dan proses ini harus dilakukan pada masa perkawinan hewan tersebut. Selain itu, inseminasi buatan dilakukan juga pada hewan yang bersifat sehat dan unggul agar mendapatkan keturunan yang memiliki sifat unggul juga. Contohnya adalah menyuntikkan sel sperma sapi limousin jantan ke sapi Madura betina yang akan menghasilkan sapi yang berkualitas lebih bagus dari sapi lokal. Nah, adapun keuntungan dari inseminasi buatan itu sendiri, yang pertama, sperma jantan dapat dibekukan untuk disimpan dan dicairkan pada saat dibutuhkan. Kemudian perkawinan dapat terjadi tanpa harus menemukan indukan jantan dan betina secara langsung. Yang ketiga, jumlah sel sperma pejantan unggul yang sedikit dapat dipergunakan untuk mengawini beberapa betina sekaligus. Secara umum, prinsip proses inseminasi adalah memasukkan sampel sperma yang telah dipilih secara khusus ke dalam area tertentu pada bagian sistem reproduksi betina dengan menggunakan kanula. Tentunya, proses inseminasi dilakukan oleh dokter spesialis dan dilakukan pada saat masa subur si betina. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya kehamilan. Setelah mengetahui beberapa jenis inseminasi berdasarkan area ditempatkannya sperma, maka berikut secara khusus akan dibahas mengenai inseminasi inservikal dan inseminasi. Baiklah, yang pertama adalah inseminasi inservikal. Adalah jenis inseminasi buatan yang dilakukan di dalam serviks. Inseminasi inservikal ini termasuk yang banyak dilakukan setelah inseminasi intrauterin. Yang kedua adalah inseminasi intrauterin. Adalah jenis inseminasi buatan yang dilakukan di dalam rongga rahim atau uterus. Inseminasi intrauterin atau IUI adalah jenis inseminasi buatan yang paling banyak digunakan. Hal ini dikarenakan inseminasi intrauterin ini memiliki tingkat keberhasilan tertinggi di antara jenis inseminasi yang lain. Adapun proses secara umum inseminasi buatan adalah yang pertama, merangsang ovarium dengan cara memberikan hormon gonadotropin dalam dosis rendah. Kemudian memantau folikel ovarium secara berkala setelah ovarium dirangsang. Kemudian menginduksi ovulasi dengan suntikan HCG ketika minimal satu folikel sudah berukuran optimal. Setelah itu menyiapkan sperma yang disimpan di dalam wadah. Lalu sperma dicuci secara khusus untuk menghindari kontraksi uterus dan meningkatkan peluang pembuahan ovum oleh sperma di dalam rahim. Selanjutnya melakukan inseminasi ketika si betina sedang berovulasi, yakni menempatkan sampel sperma di area tertentu dari reproduksi perempuan melalui kanula. Tahap ini tidak memerlukan pembiusan. Yang terakhir, memberikan progesteron melalui alat reproduksi untuk meningkatkan kemungkinan implantasi embrio. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fertilisasi in vitro. Kalian pernah mendengar nggak fertilisasi in vitro itu apa? Jadi, in vitro fertilization atau fertilisasi in vitro adalah sebuah teknologi kesehatan untuk membantu kerja reproduksi yang biasa disingkat dengan IVF atau bisa dikenal juga dengan sebutan bayi tabung. Metode ini dilakukan bagi pasangan yang sedang mengupayakan untuk hamil dan segera memiliki keturunan. IVF adalah proses pembuahan dengan cara mengekstraksi telur, mengambil sampel sperma, kemudian menggabungkan telur dan sperma secara manual pada wadah kaca di laboratorium. Kemudian embrio dipindahkan ke rahim. Tujuan dari fertilisasi in vitro ini sendiri adalah untuk mengatasi ketidaksuburan dari suatu individu dengan keadaan seperti saluran tuba yang terblokir atau rusak, infertilitas faktor pria termasuk penurunan jumlah sperma atau motilitas sperma, perempuan dengan gangguan ovulasi, gagal ovarium prematur, fibroid uterus, perempuan yang telah memiliki falopi, individu dengan kelainan genetik, dan infertilitas yang tidak dapat dijelaskan.
Adapun proses dari fertilisasi in vitro dapat kita jabarkan dalam 5 langkah. Yang pertama, pasien akan diberikan resep obat kesuburan untuk merangsang produksi telur. Beberapa telur diinginkan karena beberapa telur tidak akan berkembang atau membuahi setelah diambil. USG transvaginal akan digunakan untuk memeriksa ovarium. Dan sampel uji darah diambil untuk memeriksa kadar hormon. Selanjutnya, telur diambil melalui prosedur bedah minimal yang menggunakan pencitraan ultrasound untuk memandu jarum berongga melalui rongga panggul untuk mengeluarkan telur. Obat akan diberikan untuk mengurangi dan menghilangkan potensi ketidaknyamanan pada pasien. Proses selanjutnya yaitu mengambil sampel sperma yang disiapkan untuk kemudian digabungkan dengan sel telur. Kemudian, dalam proses yang disebut inseminasi, sperma dan telur dicampur bersama dan disimpan di piring kaca laboratorium untuk mendorong proses pembuahan. Dalam beberapa kasus, di mana ada kemungkinan pembuahan yang lebih rendah, injeksi sperma intrasikloplastik dapat digunakan. Melalui prosedur ini, satu sperma disuntikkan langsung ke dalam telur dalam upaya untuk mencapai pembuahan. Kemudian, telur dipantau untuk memastikan pembuahan dan pembelahan sel terjadi. Begitu ini terjadi, telur yang telah dibuahi dianggap sebagai embrio. Dan yang terakhir, fungsi embrio adalah sebagai pengambilan dan pembuahan. Kateter atau tabung kecil dimasukkan ke dalam rahim untuk mentransfer embrio. Prosedur ini tidak menimbulkan rasa sakit bagi sebagian pasien, meskipun beberapa mungkin mengalami kram ringan. Setelah semua prosedur dilakukan, proses implantasi pun dilakukan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.